Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal nafa wal intifa lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jemaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa duduk bersama melanjutkan kajian hadis kita, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis arba'in yang ke-35 dengan tema ukhuwah dan hak-hak muslim. Dengan kata lain, al-muslimu akhul muslim, seorang yang berislam itu dengan predikat muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka ada kriteria, kemudian ada tuntunan, sehingga kita merasakan persaudaraan itu hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah kalau ibu bisa mengamalkan hadis arba'in ke-35 ini, bu, bahagia gitu rasanya hidup itu, tenang. Pokoknya kalau orang itu tidak ada hasad, tidak ada kebencian, semuanya itu rasanya nikmat. Perbandingannya adalah kalau nanti kita ini membicarakan hak muslim terhadap kita, kita juga harus meyakini dan harus sadar kalau suami kita itu muslim, ya kan? Itu bukan muslimah pastinya. Oh, suamiku muslim lah. Kalau ke orang lain aja harus begini, apalagi ke orang terdekat. Orang terdekat kan suami, bu, ya. Karena kalau ibu itu nasab terdekat bapak gitu. Kemudian kekeluargaan terdekat ibu, anak. Tapi kalau orang itu orang lain terdekat ya suami atau istri, karena tidak ada hubungan apa-apa. Tahu-tahu kita bisa sekamar, satu kamar mandi, satu toilet, dan seterusnya. Satu piring, ya, satu sendok, gantian. Bagus itu. Baik, kita bahas hadis ke-35 dari kitab Arba'in Nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki, wala tanajashu, dan janganlah kalian saling menipu, wala tabaghabu, dan janganlah kalian saling membenci, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi atau tidak saling sapa, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian itu membeli barang yang telah atau sedang dibeli oleh orang lain. Wa kunu ibadallah, dan jadilah wahai hamba Allah ikhwanan, bersaudara. Al muslimu, adapun orang Islam itu akhul muslim, adalah saudaranya orang Islam yang lain. La yadlimuhu, tidak boleh dizalimi, wala yakhdhuluhu, tidak boleh dibohongi, wala yahqiruhu, dan tidak boleh mencela atau melecehkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, kata Nabi. Wa yushiru ila sadri, dan beliau mengisyaratkan ke dadanya. At-taqwa hahuna, dada itu apa yang terlihat dari arah depan ketika panjenengan berhadapan dengan orang, di atas pusar sampai ke leher.
Thalatha marrat, sampai 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasbi imri'im minasyarr, sudahlah cukup bagi seseorang itu dikategorikan sebagai orang yang jahat ketika dia itu ayyahkira akhahul muslim, ketika dia sudah mulai melecehkan atau menghina seorang muslim yang lain. Kullul muslimi, setiap orang Islam, alal muslimi, terhadap orang Islam yang lain, haramun damuhu, haram darahnya, dalam artian dilindungi, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Insyaallah ya Bu, itu singkat padat tapi kalau diamalkan bahagia aja nih. Kita ikhwatal iman bahas satu persatu, bahwasannya hadis ini sangat urgent bagi kita yang hidup bermasyarakat bersama manusia yang lain. Yang saya sampaikan bahwasannya bermasyarakat itu punya adab, bersosial itu punya etika. Maka kalau kita tidak bisa menjaga adab, tidak bisa menjunjung hal-hal yang harus dihormati dan harus dijaga, maka wajar kalau kita dihinakan, wajar kalau kita tidak bahagia. Maka disinilah sumber kebahagiaan, apalagi telah membahagiakan orang yang kesusahan. Yang pertama adalah sabda Nabi, la tahasadu. Ini hasad nih Bapak Ibu. Hasad itu penyakit hati paling dahsyat itu. Dan kalau sampean masuk ke rumah sakit internasional itu tidak ada polihasad. Nah, coba cari di RSI sekalipun, rumah sakit Islam, Jemur Sari kayak, atau yang ada di Darmos itu ada poli penyakit hati, hasad, dengki, benci, dan iri hati. Ada? Tidak ada Bu. Adanya cuman rumah sakit ISC lantai 2 ya. ISC, Islamic Short Course. Waduh. Di sini ini rumah sakitnya. Ini nggak usah opname. Check up bersama saya di sini sekarang. Nanti di rumah di opname sendiri sama suaminya. Coba cek ya akunnya. Ini rumusnya nih. Saya kasih resepnya sekarang. Nanti perbaiki hati. Perlu diingat dalam Tibbun Nabawi itu 80% sampai 90% datangnya penyakit itu dari perasaan, dari kepikiran Bu. Kalau mikir sehat, kepikiran itu saya nggak sehat. Mikir ya Ben, mikir ciptaan Allah, sehat, karena itu mendapatkan pahala. Tapi kalau kepikiran, lapo yo, kepikiran itu yang bikin sakit. Baik, hasad itu adalah menginginkan sesuatu, kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain hilang. Itu tingkatannya diantaranya gitu. Yang lebih parah dari itu, hasad itu sudah menginginkan nikmat itu pindah terhadap dirinya. Misalkan ya, kemudian nemu teman SMA, kenalan, siapa mu iki? Kok koyo cover majalah. Kawan, ya bojoku lah. Ya Allah, padahal raimu lu elek itu aku ya. Sampean iku gak terima. Ya, teman SMA sampean itu dapat suami lebih ganteng dari suaminya jenengan. Ya iyalah, aku kan penyabar, penyayang, beda sama kamu, cantik tapi judes, terus bentak-bentakan, bojomu sampai kurung. Nah, aku ndak, makanya dia itu dulu patah hati sama cewek cantik, makanya pilih aku yang biasa-biasa begini, tapi menjadi luar biasa ketika menjadi seorang istrinya. Wes, pokoknya keren pokoknya. Terus jamban dongkol kepikiran sampai nang omah. Lah apa ya Allah, kok iso
kono cover majalah Korea, kene cover majalah Flora dan Fauna. Terima sampean, donga sampean donga. Ya Allah, kalau memang ini adalah jodoh, akhiratku pertahankan. Tapi kalau memang enggak sampai ke surga, pisahkan. Wah repot. Ini timbulnya hasad itu dengki ya Bu, dari Sydney ya. Ada nikmat, menginginkan agar nikmat yang dimiliki orang lain itu berpindah kepada tangannya atau kepada dia ya. Atau jangan dia deh gitu. Karena sampean benci. Kalau sudah seperti itu Bu, perhatikan hasad sudah merayap pada hati kita. Padahal Nabi itu dalam hadis lain mengatakan, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab." Hendaklah kalian itu menghindari diri kalian dari penyakit hasad, karena penyakit hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikanmu sebagaimana api memakan kayu bakar. Cepat. Lagi api tak kumbung padam. Wah, tambah. Nggak habis-habis ya. Maka Ibu diperiksa. Sudah diperiksa kira-kira hatinya? Bukan nih masing-masing ini. Di dekap-dekupnya itu loh. Kalau diceramai masalah hasad tambah banter enggak kira-kira. Deduk. Kalau normal masih kayaknya ya masih normal. Tapi ketika kena tausiah duduk, wah, setannya mulai ayo kamu enggak kok, padahal iya gitu ya. Itu yang pertama Bu, wala tahasadu. Kalau sudah dengki itu nanti menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Kemudian yang selanjutnya wala tanajashu, diartikan jangan saling menipu. Jadi kalau saling ini lebih parah dari satu orang gitu ya. Makanya orang baik itu ciri-ciri orang baik ya. Orang baik itu orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada dia. Misalkan sampean dicelatu terus sampean mesem. Ya kan gitu. Sampean itu dicelatu malah sampean kasih air. Ini loh Mas. Sampean. Apalagi suami dicelatu bojone dilempar bunga sama dia. Set. Celatu mana ngomel lempar bunga lagi. Tambah ket ngomel lagi lempar bunga sama potnya ikut. Repot ya. Oke, mata liman itu jadi orang baik. Kalau sampean dicelatu balas celatu. Meso balas di beso, tapi su dewe. Wah, itu bukan orang baik. Itu namanya sama-sama ndak baik. Gitu ya. Baik. Ngelokno orang itu ngelok apa ya? Mencela orang. Itu kan sama dengan mencela diri sendiri. Karena kalau yang kita cela nggak bagus, dia akan bales. Oh, wedhus iki, awakmu nyambe. Wedhus ketemu nyambe akhirnya. Memang yang menyimpulkan. Itu Bapak Ibu. Sama suami istri kalaupun mencela saja nggak balas itu sebenarnya sama dengan nyela diri sendiri. Jangan sampean ngelokno bojone gendeng. Oh, gendeng aja wong lanang situ iki. Sampean bojone wong gendeng, ya gendeng asline. Lah pokok gelem rapi wong gendeng. Gitu. Nanti gendeng ya kan, gitu lho. Makanya ngelokno niku sing apik-apik mau. Oh, ganteng iki. Ya salam gitu ya. Berat loh ya. Nanti praktek dari sini langsung berubah suami zaman sawenang. Luar biasa. Dek lah buka pian-pian melok SC. Ngerti ngono tak melok no bentino. Luar biasa Bu ya. Wala tanajasu itu urusannya menipu, saling tipu. An-najis itu aslinya adalah didefinisikan al-irtifa wa ziyadah an-najis itu. Jadi ada ya kasus misalkan saya ini jadi penjual. Yang biasa kalau jualan model sekarang kan ngetim. Saya yang presentasi, MC tim saya. Terus kalau saya menyisipkan satu di antara penonton ini yang nanti kalau saya lelang
Siapa dari ibu-ibu yang mau minum dan menjadi agen pelanggan air syar'i, air murattal yang dibacain Al-Quran dan mengandung D mineral, oksigennya membuat kita segar, dapatkan nikmatnya, dapatkan syar'inya. Wah, berapa itu Pak? Katanya gitu. Oh, cukup saya buka dengan harga 20.000. Ada yang mau nambah Bapak Ibu? Ada teman saya yang saya sudah tugasin di belakang, nanti nambah. Oh, saya Pak 25.000. Oh, oke. Ada yang mau nambah lagi? Yang lain, saya 30.000. Dia gak mau kalah. Saya sekian. Padahal itu teman saya yang di belakang itu. Itu namanya najis, Bu. Tapi sini kan nggak ada, nggak apa-apa. Ibu nggak usah nambah. Ya, langsung saja. Nah, cukup 40.000 satu dus. Luar biasa. Dikirim sampai rumah, Bu. Segarnya luar biasa. Temenan loh itu, Bu. Ya udah. Itu namanya najis. Kalau enggak ya enggak. Misalkan MC, saya biasanya kalau bikin acara itu sponsor by Air Syar'i atau HNI ABAI, di sela-sela materi MC-nya memang tim saya. Misalkan saya narasumber, MC-nya tim saya, yang jaga stand ya tim saya. Nah, akhirnya nanti dia menyampaikan acara ini disponsori oleh ini. Ibu-ibu yang mau mendapatkan produknya bisa menghubungi teman-teman kami yang di belakang. Kan fair-fairan ya Bu, tidak ada yang nipu ya, jelas-jelas harganya sekian, mau monggo, nggak mau ya nggak apa-apa, alhamdulillah mau nggak apa-apa, kalau nggak mau ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu enggak apa-apa. Tapi kalau sampai ada yang menyisipkan, khususnya di bab lelang ya, biasanya najis itu ada di bab lelang. Pernah ikut lelang? Janganlah Bu. Lelang itu menurut saya sih kurang berkah ya. Apalagi lelangan bank itu. Parah itu. Saya naik dewe ya. Pengalaman saya dulu, rumah ketika mau tobat riba, sisa hutang KPR-nya 250, rumah mau dijual senilai 250 juta. Mau kemana? Rumah pasaran 700 juta, 650 juta, mau dijual 250 juta. Dijual ke pihak ketiga, si koncone dewe pihak ketiga. Nah, bagi dilelangnya begitu. Aduh. Terus kong kali kong, kata itu koncoan dewe, dia enak-enak no dewe, kita terzolimi, dosa. Wala tanajashu, beli ke saya aja deh daripada dilelang ya. Insyaallah Bu, halal. Saya usahakan. Kalau nggak saya, tak cariinlah teman saya yang amanah. Baik, lanjutnya wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Kira-kira Ibu, kalau Ibu benci sama seorang itu kenapa kira-kira? Benci kenapa kira-kira? Kalau orang itu memang jengkel, no, Ibu benci itu masih wajar. Itu pun kurang keren. Tapi yang repot itu orang itu sudah benar, tapi Ibu saja yang benci. Biasanya itu sudah ada higit, sudah ada hasad sebelumnya, sehingga melihat seorang itu kalau terlihat salahnya terus udah nggak ada benernya ya. Makanya misalkan ya, lihat suami itu Bu, kalau lagi marah jangan ingat keburukannya, ingat yang pas bagus-bagus itu loh. Pas sampean dianterin ke kantor, dianterin ke pasar, ingat pas tanggal muda gitu kan. Ingat pas sampean pegang ATM, passwordnya diminta ke suami, passwordnya ya gitu ya. Itu ingat itu. Jangan ingat yang jelek-jelek. Kenapa? Karena setiap orang yang baik pasti ada jeleknya, dan setiap ada orang yang jelek-jelek pasti ada baiknya. Maka kalau kita ini bisa hidup ini mengingat kebaikan orang lain kepada kita, dan kita bisa melupakan kebaikan kita kepada orang lain, itu Ibu bahagia. Gimana tadi rumusnya? Mengingat kebaikan orang lain terhadap kita, sehingga kita bisa bersyukur, berbuat baik kepada dia, dan melupakan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain, sehingga kita selamat dari riya dan sum'ah.
Sedangkan kalau kita pernah bermasalah, ya ingat, ya. Tapi kita mengingatnya dalam rangka memperbaiki diri. Itu kata iman, insyaallah. Kebencian itu biasanya timbulnya dari mengingat-ingat masa lalu. Aman pernah ngomel dengan masa depan. Nah, masa lalu mengingat-ingat, ya. Akhirnya jengkel, dan itu penyebabnya banyak wanita itu masuk neraka. Kenapa? Karena dia itu yakfurnal ashir, dia ini mengungkit-ungkit kejadian-kejadian kesalahan-kesalahan dari seorang yang dulu pernah dilakukan, padahal mungkin orang itu sudah bertobat, sudah minta maaf, dan ibu sudah memaafkan apalagi. Jadi benci itu karena mungkin ingat, ya, bisa timbul dari senantiasa mengingat kejelekan orang, lalu tidak bisa memaafkan, akhirnya benci itu. Saya rasa ya, kalau saya punya benci itu waktu dulu kuliah, ya, ngafalin itu susah. Jadi saya kalau jengkel sama orang waktu ujian itu, saya cari orangnya minta maaf, saya sepurane aja. Aku jengkel sama sampean soalnya mau. Gak iso ngapal no. Ngapal no buntek, Bu. Ini terganggu, error gitu loh. Insyaallah begitu. Kemudian wala tadabaru. Biasanya kalau udah benci nggak saling sapa. Ketemu tuh nyawa enak gitu. Ya. Kalau bahasanya itu begini kan. Gitu. Nggak bisa noleh itu sama ini. Gitu, ditolehin gitu. Tadabaru itu saling membelakangi, tidak saling sapa. Bagaimana itu? Padahal ada juga hadis Nabi yang lain, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak boleh, tidak halal hukumnya bagi orang muslim itu menghajar atau bertadabur, atau ya tadabar itu apa tadi, tidak saling sapa melebihi 3 hari. Pernah ibu sama suami tidak saling sapa? Pernah lah, masa nggak pernah? Pernah ya. Tapi bedanya yang kalau berilmu itu kurang-kurang dino kira gitu. Waduh, besok harus damai iki. Ya apa carane kuno sing minta maaf ya. Gitu ya. Banyak. Makanya sampean cara berdamai kalau sampean gengsi, telepon ponaannya ke, mertuanya ke, "Mah, main kesini dong." "Ada apa?" "Kangen aja sama mama." Datang dia, akhirnya sampean bisa damai tanpa menurunkan harga diri. Aku ya boleh ono mama, iya salam gitu. Kan bisa cair tuh suasana kalau ada ponaan, kalau ada yang awalnya itu gak bisa ngomong, dari mana gitu, ya dari rumah ya, gitu. Gitu Bu, gak boleh, gak halal lebih 3 hari itu. Yaltaqiyan, dia bertemu, fayu'radu hadza wa yu'radu hadza. Satunya berpaling, satunya berpaling. Ada itu Bu di masyarakat ya. Wa khairuhuma, dan sebaik-baik di antara keduanya itu alladzi yabda bis salam, yang memulai dengan salam. Jadi kalau zaman itu sokeran kata orang Madura itu, salam aja terus, karena sering salam itu kan wajib jawab tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kan wajib. Minimal itu bisa memberikan kecintaan Bu. Ya, karena itu resep. Ingin saling mencintai, sering-sering banyak salam. Suaminya diam aja. Assalamualaikum, gak jawab. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Lalu tambah marah dia. Ya. Jangan-jangan gini, ya aku koyo nang kuburan podo, gak jawab. Ya saya suruh ketawa Bu gitu. Pokoknya sampean Bu, kalau suaminya marah sampean yang diam. Kalau suaminya sampean yang marah, sampean minta ya tolong diam dulu ya, aku tak ngomel sih. Pong ojo jawab ya. Cek gak suwe-suwe aku ngomel. Gantian. Nah, orang marah kan kerasukan setan gitu loh.
Jangan sampean ketemu setan sampean jadi setan juga. Ya udah kesetanan dua-duanya. Harus ada yang jadi malaikat sementara itu. Nah itu nggak boleh katanya. Silakan memulai ya dalam urusan saling berpaling itu yang lebih afdol yang mendamaikan gitu ya. Saya kasih tahu caranya, Bu. Soalnya ada ya orang itu karena clash dalam urusan apa gitu. Allah, saya kemarin baru aja dicurhatin sama mitra bisnis itu. Gara-gara nggak dijawab WA-nya 1x24 jam kalau nggak salah. Oh sudah diblokir nomornya. Saya maafkan kecuali dia katanya. Waduh, saya bilang beliaunya curhat ke saya, gimana nih Ustaz? Ya sudah Mas, itu tipe orang koleris itu hargai. Nah, ini wis sampean minta maaf, urusan dia ndak mau bisnis lagi sama sampean, ya wis tawakal ala Allah, ya ndak usah terlalu diratapi. Indonesia ini 240 juta. Itu kalau memotivasi diri gitu. Masa ditolak orang satu, dicela orang satu kita sedih. 200 dari sisa berarti 239 juta, masih banyak orang Indonesia itu. Tapi kalau kita sampai terpengaruh, benci juga, ya, ikut memblokir juga. Kecuali kalau memang kita lihat ini kalau bergaul dengan orang ini nih, kayaknya kita banyak maksiatnya deh, diblokir silakan. Tapi jangan saya benci, enggak. Kita memblokir itu karena biar dia tidak semakin membuat kita jengkel. Kita maafkan saja. Ada nomor jamaah itu saya blokir ada. Kenapa? Bagaimana? Minta cariin istri kedua. Saya aja belum dapat. Gitu. Enggak etis kan? Ustaz carikan yang perawan, yang cantik. Dalam hati itu mau jawab gini, aku gak oleh Mas sampean nemu tak pede, gak tega saya, Bu. Weslah daripada saya emosi tak blokir aja, jret tak blokir. Weslah enak, nggak tenang, nggak masuk ke anu kan, SMS-nya kan, masuknya ke spam gitu. Jadi kita nggak terpancing untuk emosi gitu. Ya saya gitu, Bu. Kalau minta cari yang pertama saya perjuangkan, insyaallah. Tapi kalau yang kedua mohon maaf ya, Bu ya. Hampan belum tenang ya, suruh nyarikan yang kedua ya. Oh lebih parah, ini jamaah ada juga minta tolong istri saya ya. Istri saya minta tolong saya, lah tambah repot itu. Saya bilang siapa suaminya itu, suruh datang ke sini. Enak aja, udah nyuruh istrinya ke istri saya nyuruh ke saya, lah repot ya. Suruh datang ke sini. Akhirnya tak arahkan ke teman saya. Oh sama teman saya dimaki-maki. Ustaz sudah tak seneni entek ngamek mau Ustaz. Oh gimana Pak ceritanya Pak? Wah Senin wis lah wong lanang kayak gitu. Lanjut ya Bu. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Katanya dalam sabda Nabi, jangan kalian membeli barang yang telah dibeli orang atau sedang dibeli oleh orang. Dalam fikih itu ada namanya khiyar majlis. Contohnya gimana tuh Bu? Contohnya, misalkan khiyar majelis itu ketika ibu ini jual beli dengan saya, misalkan saya tawarkan ini air syar'i ini, alkalin dan murattal water, real ini ya, sudah saya prospek sama ini Bu, ini mengandung active water, jadi ada ekstra O2 nya. Pokoknya sama udah oke, beli ya Bu ya. Iya Ustaz saya beli. Oh ya nanti saya kirim Bu. Harga per dusnya 40.000 ya Bu ya, terima ongkirnya gratis dari saya. Oh ya, akhirnya sama dewe sama temennya pinggirnya itu, cok tuh menang Ustaz, larang iku ngaku ae lho, tak kira rego 35.000. Iya ta? Iya wis batal kok. Padahal tadi udah jadi. Akhirnya Pak, Ustaz mohon maaf, ternyata suami saya udah beli gini-gini. Ini nih nggak bagus itu. Yang kedua itu nggak bagus. Itu etika kerja.
etika bisnis dan hak dari saudara. Sama di contohnya di HNI HPAI ya. Itu kita tidak dianjurkan mengajak orang yang sudah tergabung dengan tim lain. Dalam artian kan orang gabung tuh bikin nomor ID toh. Udah bu, nomor ID-nya nggak usah dipakai, bikin baru lagi. Itu tidak dianjurkan. Tapi kita boleh melayani. Toh di situ ada keuntungan yang diberikan perusahaan. Gitu. Kenapa? Ya ini al-muslimuna ala syurutihi. Nggak boleh kita saling tindah tindih. Kapan mau besar perusahaan kalau kayak gitu terus etikanya? Kecuali nih bu, dia sendiri mau dan harus ikut juga di perusahaan itu. Kalau dia memang tidak aktif belanja selama 6 bulan, dia boleh bikin kartu baru lagi, mengikuti orang yang dia mau sebagai mentor bisnisnya. Nah, berarti halal itu. Kalau belum jangan. Karena ada orang itu ngajak-ngajak tapi nggak tanggung jawab gitu. Padahal orangnya mau sukses di bisnisnya. Kecuali dia cuma mau konsumen saja, nggak mau bisnis, ya nggak usah dibina, nggak masalah, gitu kan. Ini masuk di sini, bisnis itu juga harus berlandaskan syariat Islam. Itulah pentingnya. Dulu sampai di Madinah, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ya, itu dilarang orang buka lapak kalau nggak belajar fikih muamalah itu. Makanya sekarang yang tipu-tipu apa lain-lain itu ya tinggal tunggu saja pembalasannya. Nggak akan awet itu, nggak akan awet. Sampai urusan seperti itu nggak boleh di Islam. Apalagi yang seperti ini, nggak boleh ngelamar orang yang sudah dilamar, ya kan? Bahkan anaknya jenengan dilamar sama anaknya tetangga perumahan sebelah. Udah deal itu, ya saya terima nak ya. Piro nak maharena? 10 dinar bu. Oh iya. Berapa 10 dinar? 24 juta. Terus datang temannya sampean dari Makassar, bos batu bara dia. Apa? Anakmu diregani 10 dinar. Batal. Tak jodoh nambah anak. Tak kei 250 dinar plus batu bara sak perumahan. Sampean tergiur. Iya. Wah, bahagia tenan anakku. Padahal belum tentu ya. Kebahagiaan itu tidak dijamin dengan harta benda. Manohara sudah menjadi bukti katanya gitu. Sudah ada di istana tapi dia malah ke Indonesia. Begitu, Ibu. Udah, paham nih gue? Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua wahai hamba Allah persaudaraan, saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Itu bisa dirujuk nanti di surat Al-Hujurat ayat ke-10, 11, 12. Itu semuanya sangat berkaitan erat dengan ini. Jangan saling memberi lakop yang jelek. Itu nanti bikin benci, Bu. Karena ya, wala tanabazu bil alqab, kan ada ya di surat Al-Hujurat ya. Kenapa kok dilarang? Iya, bikin orang tuh benci. Saya dulu di pesantren itu waktu enak gitu, habis disambang duit banyak, enak, pikiran enak, walaupun dipanggil dengan lakop yang jelek itu kita nggak tersinggung. Loh, pas gak duit, sumpek apalan gurung mari, terus dipanggil dengan lakop yang jelek, emosi loh, ya bang nggak? Orang itu Bu, apalagi yang sensitif, orang gemuk dipanggil gembrot nih lo emosi, ya bang nggak? Ambil, brot, gembrot, apa sih awakmu gitu? Kamu lah gembrot sih, nah, marah. Orang hitam sampai panggil Blacky, tersinggung? Blacky. Iya, makanya kalau ditanya istri itu serba salah. Mas aku tambah lemu nggak? Apa jawabannya? Ini jawaban jujur apa jabar khotir? Nih jawaban jujur iya. Nih jawaban jabar khotir enggak, tambah montok. Aman sampai boleh bohong untuk menjaga perasaan ya Bu ya. Iya Bu. Sampai ada anak-anak itu masuk ke psikiater gitu. Apa yang kau inginkan dari bapakmu, katanya. Ditulis dijawab, panggillah aku dengan namaku. Dia dipanggil Otong sama bapaknya itu.
Otong itu kalau nggak salah penjual sayur yang ada di perumahan itu. Loh itu, hati-hati. Oh anak apalagi yang sensitif. Oh saya jelasin anak ini kan, anak saya yang umur 5 tahun tuh. Katanya Abi kasihan sama aku, tapi aku disalah-salahin terus. Waduh, angin jelasin ibu. Nah, akhirnya saya jelasin. Kalau pas emosi nggak usah dijelasin. Sini, Abi mau cerita. Oh, tadi pagi ya cerita. Ini tadi itu Abi mau cerita, ada anak itu mandi di sungai. Terus ibunya marah. Ayo cepet. Enggak, aku mau renang. Cepet kalau nggak tak pukul kamu. Ayo cepet naik. Enggak, padahal ibunya tahu di situ tuh ada buaya sedang masuk ke situ. Terus bilang, itulah ada buaya, langsung wah gitu. Ketawa-ketawa dia. Tahu kamu maksudnya. Ibu tadi kasihan nggak sama anaknya? Iya, kan marah-marah. Iya kasihan kan? Iya kasihan. Soalnya kalau kayak gitu dimakan buaya. Nah, Abi itu kadang marah sama kamu, marah sama kamu tuh karena kasihan. Lah gitu Bu. Mau nasihat anak kecil tuh harus cerita dulu Bu. Jangan langsung pakai dalil. Wala tabaghadu wala tadabaru. Itu riwayatnya Abu Hurairah gitu ya. Wah, angel Bapak Ibu. Khatibun nas qadri uquli. Begitu. Jadi kita itu nggak boleh manggil dengan julukan. Ya, julukan juga yang jelek-jelek itu. Apalagi aduh, tidak seperti yang terjadi. Gitu ya. Walaupun ya tujuannya baik, bercanda misalkan. Jangan bercanda itu yang bagus-bagus saja. Kalau mau kasih julukan Ibu, kasih julukan yang baik, baik. Contohnya Salahuddin, julukan kan? Namanya siapa? Yusuf. Kemudian Asaduddin, macannya agama. Namanya pamannya Salahuddin itu. Syirko. Ada Nuruddin, cahayanya agama. Julukannya itu. Namanya Mahmud. Itu suaminya Ismatuddin. Ismatuddin itu namanya Khotun, istrinya Nuruddin. Lihatlah Bu, Salahuddin Al-Ayyubi 30 episode saya sudah hatam. Alhamdulillah. Dapat ilmu Ustaz? Dapat. Ya, itu tadi kasih kejenengan sedikit ya. Baik kota lima jemaah sekalian. Kemudian di sini al-muslim akhul muslim la yadhlimuh. Seorang muslim itu saudara muslim lain jangan mendoliminya. Kemudian jangan membohongi. Jangan membohongi itu gimana Bu? Ya gimana kayak bohong walaupun bercanda ya. Saran saya kalaupun bercanda jangan sampai bohong. Ya, karena kalau sudah biasa bohong kemudian orang itu nggak percaya, wassalam sudah kita. Wala yahdzuluhu wala yahqiruhu, jangan menghina. Gimana tuh menghina itu? Menghina itu sudah memandang remeh. Makanya orang itu belum dikatakan menghina walaupun dia berpakaian bagus, mobilnya bagus, kalau dia tidak merendahkan orang. Kan ada sahabat lapor, "Gimana Nabi? Ada seorang itu yang suka berpakaian bagus, suka dia itu penampilan bagus, hasan semua. Ya sah-sah saja bagi dia, misalkan dia nggak nyaman kok kalau pakai jaket harga 2 juta. Dia itu kalau nggak pakai sandal yang harga 10 juta dia nggak nyaman, kakinya itu bisa pecah-pecah katanya. Ya sah. Mobil kalau nggak Velfire gitu rasanya nggak enak deh. Ya silahkan. Wong dia tuh take home pay-nya mungkin 1 bulannya 10 miliar mungkin. Ya. Tapi kalau ketika Anda itu naik Fortuner yang harga-harga 600 juta, kemudian Anda nyalip Panther 98 gitu, jangan menghina. Duh, sak nori mau ngene-ngene. Iku pengaruh mesin iku mah. Gemeter gitu. Kalau saya dulu motivasi saya gitu, apa Dek? Ini nih adalah diet. Ada diet tuh, dikit-dikit kan.
Jadi, naik mobil ini diet alami. Kurus. Jadi kota Liman, ketika Anda nyalip terus menghina itu, memandang rendah saudara kita yang dia hanya mampu naik Panther 98, itu sudah sejelek-jelek orang. Katanya Nabi gimana yang terakhir ini? Ya, at-taqwa hahuna, takwa ada di sini. Kita yang tahu itu. Kalau sampean enggak menghina, tambah alhamdulillah ya Allah, tambah panjenengan kasih kula niki Fortuner ya Allah. Niki masih diuji ya Allah. Paringi sabar, gitu ya. Bihasbi mri'im minasyarr, sudah cukup orang itu dikatakan jahat atau jelek, ayyakir akhahul muslim, ketika dia sudah menghina saudaranya. Kemudian Ibu, biasanya rumusnya itu orang yang dihina itu biasanya lebih cakep daripada yang menghina. Biasanya gitu, ya kan? Lihat tuh di YouTube tuh. Ada Ustaz Abdul Somad dihina. Allah, jauh kan daripada yang menghina. Keilmuannya jauh, kesolehannya jauh gitu. Jauh-jauh Ustaz. Apalagi pokoknya orang yang menghina itu kenapa? Karena orang yang menghina itu sudah jelek dia. Kena di sini kan. Iya apa enggak? Secara akhlak dia sudah jelek. Makanya jangan balas sampean, kalau balas menghina juga bodoh aja, bodoh elek ya. Oh, dihina. Ada Habib Umar itu ya. Kan di Hadramaut itu juga ada. Kalau sini misalkan ada aliran-aliran yang dianggap keras atau apa, yang suka membid'ahkan dan apa. Kan orang habaib di Hadramaut yang ziarah kubur apa itu dia dipanggil sufi. Saya awal-awal datang di Hadramaut nggak tahu ya. Sufi ya sufi. Dia seneng ya kan. Panggil sufi ya, guyang-guyut doa gitu. Ternyata itu hinaan, Bu. Sufi itu dianggap orang yang nyembah kuburan atau sering ziarah kubur apa gitulah, ahlu bid'ah gitu. Habib Umar tuh katanya kalau dihina sufi sih, amin amin alhamdulillah gitu. Amin amin ya disenyumin doa ya, Bu. Makanya kalau orang itu dihina ya, saya udah bisa mungkin nggak membalas, tapi itu memang ujian, Bu ya. Apalagi sampean sangat mampu untuk membalas ya, sangat mampu. Contohnya dihina sampai koncoy sing luwih miskin ya, kelambian kon kok gawe serbet ngono sih, hah awakmu pel-pelan aduh tak wajar. Ambil jangan bela diri, biarkan orang yang menilai. Di hasbi mrim minasyar ayah kira akho. Tadi ya, kriteria menghina itu sudah memandang rendah gitu loh. Hati-hati makanya Bu kata-kata Bu ya. Contoh gini ya, walaupun sama tujuannya baik, pernah nggak sampai pakai mobil jelek? Lo itu kan mari mau Mbak mau diderek ngene. Mangkane aku lagi ngomong mbek sampean, ojo tuku bekas mobil iku. Apik iku nasihate. Aku lu wis kapok tuku bekas. Tapi kalau ada tujuan hati untuk merendahkan, Anda sudah menghina. Kalau saya lebih baik kalau misalkan banyak saudara mobil elek gitu. Sabar perjuangan ini ya jenis biasa, nanti rasanya nikmat ketika sampean sudah bisa beli yang baru. Nah, kan lebih enak ya Bu ya. Man Mas dijemput ambek dulure, sampean biasa numpak mobil crash terus ya. 5 tahun ganti, 5 tahun ganti, 5 tahun ganti, 3 tahun ganti. Ternyata deh kebetulan kredit mobil. Pas dijemput koncone atau udah lama ya pakai mobil ini ya? Sering mogok ya? Loh, hati-hati itu. Makanya katanya mayyu'minu billahi wal yawmil akhir itu, mayyu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyas. Kalau nggak bisa ngomong baik, diem saja. Dari mana tadi? Bisa di sana. Iya. Tapi banyak senyum, jangan diem. Sana. Banyak senyum. Kalau ingin harisma Ibu, silakan jangan banyak omong, tapi banyak senyum. Kalau emang udah gak banyak omong, gak ada senyum, takut sama-sama. Assalamualaikum, salam. Kondi. Aduh. Bisa balik nih, sit tak metu sit mah. Lah apa? Ngopi nanti. Ini anak mbok kino senyum terus. Nah itu Bu. Udah jangan menghina.
karena belum tentu, katanya la yaskhar qaumun, gimana kalau Ajurah? Jangan kalian wahai para kaum laki-laki, kaum itu serombongan laki-laki, menghina kaum yang lain. Asa yakunu khairan minhum, bisa jadi yang dihina itu lebih baik. Wala nisa'um min nisa'in wala yaskharnu, ya, wala yaskharna, kan itu. Jangan menghina juga itu wanita, kan, bisa jadi dia itu adalah yang kamu hina lebih baik dari kalian. Kemudian di sini ada lagi kullul muslim 'alal muslim haram. Maksudnya gimana? Harus dijaga damuhu, nggak boleh dibunuh kecuali ada penyebab. Contohnya zina muhsan, dibunuh boleh, kisos. Membunuh dengan sengaja, kisos. Merampok, ya kan, dikisos. Sudah nggak terjaga itu darahnya. Wa maluhu, hartanya jangan di apa itu, Bu, ambil-ambil, dikentit-kentit itu. Ambilan jualan, ayo ingin anggur, terus kemana? Ke pasar. Gak usah beli, ngapain beli? Nyicip-nyicip aja. Ini enak manis ya? Iya manis. Coba di sana dulu ya. Nyicip 10 tukul. Wes, mari. Kak tunggu. Kadek lah, yang penting bisa oleh 10 mau. Pinter ini. Tapi kalau niatnya emang nggak beli, sama hati-hati. Gitu loh. Anda bisa mengambil hartanya orang. Apalagi, Bu, jualan palsu dibilang asli. Gitu. Madu palsu dibilang madu asli. Apalagi, Bu, timbangannya dikurangi. Itu semua itu mendolimi dari sisi harta. Wa irduhu itu apa? Kehormatannya. Contoh ghibah, makanya ada larangannya, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Tidak boleh berghibah. Ghibah itu apa? Menyebut kekurangan saudaramu di belakang dia, yang mana kalau dia mendengar itu akan menjadi tidak nyaman hatinya. Nanya itu, gimana Nabi kalau yang saya sebutkan itu memang terjadi? Walau kana, walaupun itu ada. Misalkan ya, kan ada gini, itu katanya sih korupsi, kena KPK. Nah, orang dibilang korupsi itu kan tersinggung, kan? Atau sampean ada, kenapa kok ada orang lewat ireng pokoknya kecap ya. Iya lu ireng ya, cabah mau goyang ke nah ada. Tapi, Bu, itu dia kan tidak tahu. Kamu tuh ghibah. Loh, real kok ireng ya? Ini kan orang yang putih itu fitnah. Nah, putih ya, fitnah. Kayak katanya kalau tidak ada yang terjadi, faqad bahatta. Jangan kalau Haman sebutkan itu tadi, real terjadi. Ya. Rasan-rasan itu, Bu. Makanya hati-hati ya, dengan atas nama curhat. Pernah dicurhatin orang, Mbak, aku curhat sama sampean ya, Mbak ya. Ada apa, Mak? Ada apa, Mbak? Curhati bojone sing dicurhati. Suamiku tuh, Mbak, gini. Rasan-rasan suami itu dhewe. Iya dah niku. Hati-hati. Saya kalau ke istri, hati-hati deh. Kalau ada orang jamaahmu ke rumah, kan biasanya tempat rumah saya itu tempat orang nangis, tempat orang ketawa, gitu. Nangis. Saya siapin khusus itu memang ruang konsultasi itu di tengah itu. Ya nangis. Pokoknya jangan terlalu dengar, karena kalau cerita suaminya doang, kita nggak dengar dari suami kan nggak fair, gitu loh. Udah fokus pada kesalahan dia saja. Ustadz kalau nggak jeli, Bu, diajak rasan-rasan merasani kehormatan orang itu parah. Sampai kata ulama, untuk bertobat itu kan harus minta maaf. Saya ngerasain sampean gini. Wani sampean. Tempeleng, repot sampean. Akhirnya kalau nggak berani, kata ulama, silakan beramal sebanyak-banyaknya, kemudian minta ampunan kepada Allah, ya. Suatu saat kalau di yaumul hisab kalian dituntut oleh orang yang dirasani ini,
maka masih ada sisa amal yang dipertahankan. Sampai gitunya. Dahsyat ya. Makanya sering-sering jangan berghibah. Kadang itu jamaah kalau ustadznya nggak sadar itu diajak ghibah. Konsultasi waris misalnya. Gini ustadz, udah datang kita ke rumahnya. Ya. Udah nanya. Begini Pak, ini rumahnya siapa Pak ini Pak? Begini Ustaz. Ini rumahnya ini. Belum jawab itu masih ada pengantarnya gitu. Jadi kan awalnya itu milik mertua Ustaz. Mertua saya itu kalau sama istri saya itu pilih kasih memang kalau masih itu jahat gitu. Tambah-tambahannya loh. Kalau Ustadznya nggak sadar loh, mertua sampean orang mana sih? Orang Ketintang. Oh, pancen kok petintangnya kok antene. Paling nggak melok ISC mertua sampean. Oh tambah ditambah-tambah ya kok ghibah padha Ustaz sak jamaah gosong niku. Saya langsung stop aja. Udah Pak gini aja Pak. Saya nggak butuh data tentang mertua sampean. Itu urusan sampean sama mertua Pak ya. Saya hanya ingin tahu ini rumah sekarang milik siapa? Milik mertua atau milik salah satu anaknya karena dihibahkan atau dikasihkan. Udah cukup itu aja. Kok usah ditambah-tambah? Itu urusan sampean. Wis luwe Bu, kurang makan sih San. Tambah emosi saya. Nah itu Pak, Ibu ya, itu hati-hati itu. Atas nama curhat, padahal itu merusak kehormatan orang lain. Anda jangan manggil dengan panggilan yang nggak beres. Misalnya, oh lonte. Nah, itu kan kehormatan. Itu kalau nggak bisa menghadirkan dua saksi, bisa kena hukum dihar itu. Karena ada orang itu emosi. Oh lonte. Panggilan itu loh. Itu contoh Bu ya, jangan tersinggung. Apalagi biasanya orang yang nyambe atau wasu ya. Gak boleh kayak gitu. Kehormatan kan gak boleh menyerupakan mukmin dengan anjing ya. Zaman wasu lah podo dengan wasu. Gitu. Insyaallah begitu ya. Semoga kita selamat dari urusan seperti ini sehingga kita tidak masuk pada dosa-dosa yang kita tidak terfikir sebelumnya. Masya Allah ini banyak pembahasannya, nanti dibaca sendiri ya. Detailnya itu takwa hahuna, takwa. Dah. Insya Allah begitu apa yang saya sampaikan. Untuk melengkapi apa yang saya sampaikan itu bisa dibaca di bukunya ya, sehingga benar-benar menjadi muslim itu Bu nggak gampang, sehingga dia katakan dalam Islam itu orang muslim itu yang selamat dari dia, dari lisannya, dari tangannya, kakinya, semua anggota tubuhnya muslim yang lain. Paling berat kan lisan ya. Orang kalau kesenggol, keinjek, belinjat itu paling dikasih minyak herba sinergi 3 hari atau 1 jam selesai kok minyak but-but. Tapi kalau hati yang sampean kadang wis kae esok. Wis niku apa esok cemburu aku wis. Nyelet jarene masuk di hati. Saya dulu kalau ceramah itu apabila kalau kita menutup itu kenapa Bu? Kalau ustadz itu setelah ceramah kok minta maaf, mohon maaf atas kekurangan, mungkin ada yang tidak berkenan, karena pasti apa yang disampaikan oleh ustadz itu menyinggung Bapak ya Pak enggak? Nah kalau nggak menyinggung ngapain namanya kesini gitu? Nggak tersinggung gitu, nggak respon sama yang disampaikan ustadz, karena hadis Quran ini kan menuntun kita. Nah kita biasanya hadir ke situ tuh untuk dituntun. Berarti kalau kita nggak responsif kan berarti mati hati kita itu. Makanya kalau kita hadir pengajian itu kan yang kita cermin itu kita. Jangan Ustaz bisa nyampaikan di rumah saya tentang suami-suami yang dirindukan neraka. Terus pas kajian dek gono udah sampai bagus Ustaz tadi, sayang suami saya telat. Loh, ya apa sih? Padahal sibuk dengan diri kita, jangan sibuk dengan orang lain. Jadi kalau ustadznya minta maaf itu wajar, karena bisa jadi yang disampaikan itu sangat menyinggung. Dan kebenaran saja kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik itu terkadang malah gimana? Emosi. Repot ya. Makanya
minta maaf itu kalau dari mubaligh itu penting itu. Ya. Makanya kalau kita menutup ceramah itu, pedang samurai jikalau melukai tubuh ada harapan untuk sembuh. Tapi jikalau lisan ini yang melukai hati, kemana obat akan dicari? Mohon maaf atas segala salah. Akan gitu, Bu. Ya, itu dianggap aja serius, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Insyaallah itu